Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkurunallah illa haffatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa ammal ladzina sabaquna bil khairat fayadkhulunal jannata bighairi hisab wa ammal muqtasid fayuhasabu hisaban yasir wa ammaz zalimul li nafsihi fayuhbatsuna fi tulil mahsyar. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Dengan mengucap segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat amal solih, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul Pak pada hari ini di Masjid Al-Husna Pekayon Jaya pada hari Jumat Pak ya, hari Jumat tanggal 14 April 2023. Kajian ini adalah merupakan rangkaian daripada kajian iktikaf di malam 23 Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh, sidang mu'takifin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fatir, Pak. Surat Fatir itu surat ke-35 di ayat ke-32. Namun sebelum ke surat Fatir, tadi di awal di mukadimah saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka itu siapa yang salaka. Salaka itu Pak kalau dalam bahasa Sunda artinya seseleket ya Pak. Salaka itu artinya seseleket. Jadi salaka itu artinya barang siapa menempuh tariqon yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan suatu ilmu. Maksudnya apa? Siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, Rasul bersabda sahalallahu lahu, maka Allah akan mempermudah baginya bihi, bagi siapa yang salaka tadi, yang seseleket, tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Kalau bahasa Jawanya mungkin takutnya di sini semua orang Sunda, ya ada orang Jawa semua. Saya kemarin translate, sing sapa manut dalan yang ilmu Allah bakal gampilake dalan menyang surga. Betul Pak? Bahasa Jawanya gitu kata translate. Jadi siapa yang menempuh jalan suatu ilmu, koreksi saja Pak, takutnya salah karena tadi saya di Google malam. Siapa yang menempuh jalan suatu ilmu, Sunda nama Pak seseleket. Seseleket itu jalannya sampai heurin Pak.
Allah akan mempermudah jalannya bagi orang yang menuntut ilmu tersebut. Thoriqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan dengan kita seleket Pak, dengan tadi kita pergi dari rumah masing-masing, apalagi tadi rangkaian itikaf, Allah akan mempermudah kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam hadis lain Pak, tadi saya ketika keluar dari rumah, kemarin tarawih kebetulan di Rawalumu ya Pak ya, di Perum Bumi Bekasi Baru. Kemudian sambil menghidupkan malam juga, lalu pulang dulu ke rumah sebentar. Setelah dari rumah berangkat keluar Pak, sebelum berangkat keluar ke Masjid Al Husna ini dari Mustika Jaya, saya mendengar suara ayam jantan berkokok Pak. Nah, ada suara ayam jantan berkokok tepatnya pada jam pukul tadi itu kalau kurang lebih sekitar jam 3:30 Pak. Nah, saya spontan katakan kepada istri, ada suara ayam berkokok berarti tandanya malaikat sedang berkeliling. Maksudnya apa Pak? Di dalam hadis Rasul menjelaskan, hadisnya sahih Pak, idza sami'tum siyahadiyakah, apabila kalian mendengar, sami'tum siyah itu suara Pak. Kalau bahasa Arab itu suara artinya saud, cuman kalau siyah itu artinya suara untuk adiyakah. Adiyakah itu ayam jantan Pak. Apabila kalian mendengar, kata Rasul, asyah hadiyakah, ayam jantan misalnya berkokok ya, apa Pak? Fas'alullaha min fadlih, maka mintalah kepada Allah itu dari keutamaan. Maksudnya banyaklah meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Fa innaha ra'at malakan, karena sesungguhnya ayam yang berkokok tersebut apa Pak? Ra'at, melihat, malakan, malaikat. Makanya jangan aneh ketika subuh itu Pak, di dalam Al-Qur'an disebutkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar atau salat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Di dalam hadis Pak, salat yang disaksikan oleh malaikat khusus itu adalah salat subuh dan salat asar. Jadi sholat subuh dan sholat asar itu langsung malaikat menyetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terjadi dialog antara Allah dan malaikat. Sedang dalam keadaan bagaimana engkau meninggalkan hamba-hambaku, kata Allah. Malaikat menjawab Pak, taroknahum wahum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Jadi waktu subuh dan asar ini waktu sip malaikat gantian Pak. Kalau di pabrik suka ada ya Pak, masuk sip. Nah malaikat juga ada sipnya Pak, sip subuh jeung sip asar. Begitupun Pak, selain malaikat ada sip yang tadi sholat, malaikat juga ada yang tugasnya berkeliling Pak. Jadi ada malaikat yang tugasnya khusus berkeliling. Selain tadi di sholat subuh dan sholat asar, ada malaikat itu berkeliling. Untuk apa Pak? Antaranya hadis yang tadi saya sampaikan. La yaqudu qaumun yadhkurunallah. Tidaklah seorang muslim atau sekumpulan orang muslim duduk yadhkurunallah, mengingat Allah, tadarus Quran seperti kita kajian subuh hari ini, illa hafajhumul malaikah, kecuali malaikat itu mengelilingi oleh malaikat itu mereka yang sedang duduk di majelis-majelis ilmu. Bahkan bukan hanya mengelilingi, malaikat itu mengelilingi wa nazalat alaihim sakinah, malaikat itu memberikan kita ketenangan Pak. Makanya kalau kita duduk hari ini hari subuh, pada hari ini kita tenang Pak, artinya malaikat sudah menaungi kita semua pada hari ini. Bahkan kesananya Pak, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka disebut oleh Allah, kata dalam hadis, di hadapan malaikat yang berada di sisi Robnya. Maksudnya apa Pak? Kata bahasa Sunda nama Pak, regreg, sing regreg, harus yakin bahwasanya bapak-bapak duduk di majelis ilmu hari ini, nanti suatu saat malaikat itu akan bersaksi. Malaikat itu akan menyampaikan kepada Allah bahwasanya bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini
bertolabul ilmi, mencari ilmu itu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat mengawasi dan nanti malaikat bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dicatat sebagai ahli zikir, ahli yang ilmu untuk bertadarus ilmu. Hadirin sidang mu'takib atau sidang jamaah subuh rahimakumullah. Lalu selanjutnya yang tadi saya sampaikan di mukadimah awal bahwa saja di dalam Quran surat Fatir, Pak. Surat Fatir itu surat ke-35 di ayat ke-32, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fatir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma aurasna al-kitab." Kami telah mewariskan kepada kalian itu Alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Kesananya apa, Pak? Alladzina stofaina min ibadina, kepada hamba-hamba pilihan kami. Nah, jadi Pak, di dalam tafsir Pak ya, tafsir Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi itu dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran memberikan catatan, Pak, memberikan komentar tentang tafsir ayat surat Fatir surat ke-35 ayat ke-32 ini. Bahwasanya Allah menjelaskan, Pak, ada 3 kriteria umat Islam dalam berinteraksi dengan Quran. Jadi ada 3 kategori umat Islam dalam mereka itu berinteraksi dengan Quran. Maksudnya apa? Kita itu semua, Pak, yang hadir pada hari ini adalah pewaris Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sekarang hadir, Pak, alhamdulillah. Sebagian tadi mungkin ada yang pulang karena ada kegiatan lain atau mungkin ada yang istirahat lagi. Kita sebagai hamba pilihan Allah, alhamdulillah Allah takdirkan masih bisa mengikuti. Kita termasuk ahli Quran, Pak, termasuk pewaris Quran. Cuma nanti, Pak, ada 3 kelompok dalam surat Fatir ini. Ada 3 kategori umat Islam dalam menyikapi Al-Quran. Nah, nanti kita introspeksi masing-masing. Kita ada di posisi kategori umat Islam yang mana? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Fatir tadi menyebutkan, Pak, bahwa kelompok yang pertama itu faminhum zalimul linafsih. Di antara mereka itu ada yang zalimul linafsih, kelompok orang yang menganiaya dirinya sendiri. Ngadolim karena dirinya sorangan, Pak, cek sunana. Maksudnya apa, Pak? Kelompok ini itu, Pak, selama amaliyah ibadahnya ketika di dunia, mereka itu masih banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Bahkan bukan hanya kewajiban-kewajiban saja, Pak, mereka pun sering mengamalkan yang haram-haram yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi kelompok yang pertama ini mereka meninggalkan kewajiban, yang haramnya pun mereka masih kerjakan. Nah, dalam tafsir, Pak, dijelaskan, tafsir itu redaksinya banyak ya. Nah, termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya kelompok ini di dalam mukadimah awal tadi saya sampaikan wa ammazzalimul nafsih. Nah, siapa yang nanti kalau sampai kelompok yang pertama ini, Pak, sampai meninggalnya, nah, dia tetap meninggalkan yang wajib. Yang wajib itu mungkin saum, sholat, zakat, ibadah haji. Itu juga kalau yang mampu kan, kalau ibadah haji. Apa, Pak? Mereka itu nanti yuhbatsuna fi tulil mahsyar. Mereka akan tertahan, Pak, di padang mahsyar. Walaupun nantinya summa yadkhuluna jannah. Walaupun nantinya mereka masuk surga. Jadi kelompok yang pertama ini, Pak, orang yang senantiasa amalnya hidupnya yang wajib ditinggalkan, yang haram dikereuyeun, Pak, dikerjakan. Nasibnya itu nanti di akhirat bagaimana? Dia akan tertahan dengan kesusahan yang payah di padang mahsyar selama lama sekali, Pak. Di padang mahsyar itu tidak terhitung dengan hitungan di dunia. Bahkan di dalam tafsir lain dijelaskan, Pak, kelompok pertama ini mereka akan masuk neraka terlebih dahulu, walaupun nantinya mereka akan Allah masukkan ke dalam surga. Kalau bahasa kita itu nanti di laundry dulu, Pak, dicuci dulu agar dosa-dosanya kering. Walaupun nanti terakhirnya Allah Subhanahu wa taala tetap masukkan kelompok yang pertama ini mereka ke dalam surga. Dan kelompok ini, Pak, dalam surat Al-Waqiah disebut ashabul masy'amah, golongan ke sebelah kiri. Mereka akan masuk surga itu nanti di akhir. Makanya ada istilah dalam hadis itu jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang yang terakhir masuk surga. Naudzubillahi min dzalik, Pak. Kita termasuk kelompok golongan yang pertama ini. Itu kelompok yang pertama, Pak.
Lalu kelompok yang kedua Pak, tapi sebelum ke kelompok dua, amalan kelompok pertama ini Pak, dia itu meninggalkan yang wajib tadi, yang haram dikerjakan, bahkan yang sunnah itu mereka tinggalkan sama sekali. Bahkan bukan hanya yang sunnah Pak, yang makruh mereka kerjakan. Yang makruh itu apa Pak? Saya pernah sampaikan kalau nggak salah ya di tarawih kemarin tadarus, bahwa yang makruh itu Pak, diantaranya kalau konteks hari ini apa Pak? Rokok Pak, mohon maaf. Walaupun sebagian umat Islam ada yang sudah mengharamkan, tapi masih ada juga yang memakruhkan. Yang disebut makruh itu kan dibenci oleh Allah. Nanti Pak, perokok itu ada orang yang memang candu, ada orang yang suka, tapi ada juga perokok itu Pak yang mereka meninggalkan rokok karena mereka meninggalkan syubhat. Syubhat itu apa Pak? Samar-samar, tapi lebih mendekati ke haram Pak kalau syubhat itu. Makanya ada seorang yang tidak merokok itu Pak dengan argumentasi dengan hadis. Dalam hadis Rasul menjelaskan pamanita syubhat, siapa yang meninggalkan syubhat Pak, ini kata hadis, kata Rasul, faqadis tabroa, dia itu sungguh sudah mensucikan irdihi, kehormatannya, wadinihi atau walidinihi, dan agamanya. Jadi orang itu Pak dalam beragama Islam itu kan ahkamus syariah itu ada 5. Hukum-hukum syara itu dalam sehari-hari kita dicatat malaikat itu kan ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah atau mandub, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah. Nah kelompok pertama ini Pak, makruh mereka kerjakan. Kalau konteks sekarang tadi kata saya rokok. Cuman kalau dalam hadis-hadis Pak, itu jatuhnya pada masalah tentang bawang merah dan bawang putih Pak. Makanya Pak dalam hadis Rasul pernah menyebutkan fa innal malaikah, malaikat itu Bu tata'adza, karena ini ibu-ibu yang sering masak nih. Malaikat itu Bu tata'adza, tersakiti Bu. Maksudnya apa Bu? Malaikat itu tersakiti oleh orang yang masuk masjid dengan bau as-saum wal basol, bawang putih dan bawang merah. Makanya Pak, Bu, kalau masuk masjid, berangkat ke masjid, usahakan sebagaimana hadis Rasulullah. Tadi saya juga perhatikan, alhamdulillah di jamaah sini ada yang rajin siwak Pak. Makanya Rasul menganjurkan ya, walaupun tidak sampai wajib, Rasul bersabda kan, laula an asyuqqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan atas umatku, la amartahum, kami akan menyuruh mereka apa? Bisiwakin, dengan siwak, gosok gigi, ala kulli wuduin, setiap hendak melakukan sholat atau ketika hendak berwudu. Makanya Pak, kita jangan sampai ketika pergi ke masjid apa Pak, untuk membawa bau-bauan. Kalau dalam hadis itu Pak, konteksnya bawang merah dan bawang putih, makanya harus bersiwak dulu. Kenapa? Karena malaikat itu ternyata tersakiti. Jadi bukan hanya manusia yang tersakiti, malaikat pun ikut tersakiti bau bawang yang tercium oleh malaikat ketika sedang sholat. Kalau konteks sekarang apa? Bapak-bapak yang mohon maaf masih perokok. Kalau saum insya Allah tidak akan merokok Pak ya. Tapi di luar saum itu usahakan bapak-bapak yang perokok, yang masih merokok, yang belum masih meninggalkan, usahakan atau Pak ketika sholat mah gosok gigi dahulu. Takut kasihan kan, malaikat itu punya perasaan juga ternyata tersakiti. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Nah, kelompok yang pertama ini yang makruh dikerjakan, makan bawang putih, bawang merah tidak sampai haram. Rokok, kalau makanan-makanan yang disukai orang Sunda apa Pak? Jengkol, pete ya Pak ya Bu. Nah seperti itu yang makruh-makruh. Dan yang mubah pun kelompok ini senantiasa mereka kerjakan. Yang mubah itu apa Pak? Sesuatu hal yang di umumnya mayoritas umat Islam sukai, orang-orang sukai. Contohnya seperti apa? Mancing. Kalau anak muda sekarang mohon maaf apa? Main game online. Coba lihat Pak, bapak-bapak punya anak-anak sekarang yang sudah umur 7 tahun, 15 tahun, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang sudah kerja pun Pak, sekarang lihat HP-nya itu, anak-anak bapak coba lihat nanti pulang subuh dari sini, rata-rata HP-nya itu sudah banyak game online. Itu sesuatu yang mubah, walaupun boleh Pak, mubah itu artinya boleh. Nah kelompok yang pertama itu Pak, amalia di dunia seperti tadi,
Sedangkan kelompok yang kedua Pak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minhum muqtasid. Di antara kelompok umat Islam itu dalam beragama itu ada yang muqtasid. Muqtasid itu apa Pak? Pertengahan. Kalau kata istilah bahasa Sunda itu si neger tengah Pak. Jadi amalannya itu selama di dunia dalam tafsir dijelaskan amalan baik dan amalan buruknya itu seimbang. Tetapi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tadi fa'ammal muqtasid, adapun orang yang muqtasid itu bagaimana Pak? Di dalam hadis tadi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa mereka itu wa ammal muqtasid fayuhasabu hisabay yasiro. Nanti itu mereka hanya dihisab dengan hisaban yang mudah. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kelompok ini nanti itu Pak, mereka itu di akhirat itu statusnya mereka Allah Subhanahu wa taala taikan terlebih dahulu Pak. Naik dicapekan terlebih dahulu ke puncak gunung katanya. Naik ke bukit apa namanya Pak? Bukit Al-A'raf. Di surat ke-7 ada bukit yang tinggi. Jadi kelompok yang kedua ini Pak, mereka nanti akan Allah taikan terlebih dahulu, capekan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ternyata punya ciri khusus kelompok yang kedua ini. Ciri khusus mereka apa Pak? Mereka alhamdulillah bisa mengoptimalkan konsisten dalam amalan wajib. Sholat mereka tidak pernah tinggalkan, bahkan wajib dikerjakan. Mereka pun sholatnya itu ke masjid kalau misalkan didefinisikan dalam sholat. Nah cuman Pak, untuk khusus kelompok ini ciri khasnya itu mereka masih mengerjakan sebagian yang makruh tadi. Bahkan sebagian ulama itu menjelaskan mereka kurang dalam amalan sunnah. Jadi sunnah itu mereka belum semua menyeluruh kerjakan. Ada yang sunnahnya dikerjakan, ada yang tidak. Nah kelompok ini itu Pak, menurut para ulama adalah kelompok yang paling aman, yang sudah zona aman. Mengapa? Karena tidak masuk neraka terlebih dahulu. Nah minimal kita kalau sampai hadis ini Pak, sampai yang kedua ini, keterangan Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita sudah sampai saat ini konsisten dalam amalan wajib, sholat masih dikerjakan, tidak pernah ditinggalkan, haram ditinggalkan Pak, haram ditinggalkan, sudah meninggalkan haram. Haram itu kalau kita urut apa Pak? Yang pertama mungkin syirik, kalau itu sudah pasti dosa besar. Yang kedua apa Pak? Membunuh, kita tidak membunuh misalkan. Terus apalagi Pak? Tidak durhaka kepada orang tua, tidak melakukan dosa riba, tidak zina Pak, tidak minum homer, tidak korupsi, ataupun yang haram-haram lain. Kalau kita sudah meninggalkan yang haram-haram, kita sudah regreg Pak. Mungkin kita di posisi yang kedua ini. Jadi kata para ulama sudah dalam zona aman. Nanti hisabnya pun apa Pak? Fayuhasabu hisabai yasiro. Makanya dalam surat Al-Waqiah kelompok ini disebut apa Pak? Ashabul maimanah. Mereka termasuk golongan kanan. Nah, hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Lalu, nah yang ketiga ini Pak. Yang ketiga, kalau tadi yang satu, yang kedua, sekarang yang ketiga. Faminhum sabikum atau waminhum sabikum bil khairati biiznillah. Kelompok yang ketiga itu Pak, sabikum bil khairat. Namanya itu sabik. Sabik itu yang paling terdepan, yang selalu memprioritaskan di awal, atau istilahnya orang yang selalu terdepan dalam amal solih, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah Pak, kelompok yang ketiga ini disebut sabikum bil khairat. Mengapa? Karena amalannya itu sungguh luar biasa Pak, luar biasa, bahkan istimewa, special edition, unlimited, bahkan mereka itu sangat spesial. Mengapa? Mereka itu Pak, amalan ketika dunianya Ibu senantiasa konsisten dengan amalan wajib. Wajib mereka kerjakan semua, zakat dikerjakan, saum, sholat. Lalu kelompok yang ketiga ini Pak, mereka senantiasa meninggalkan seluruh yang haram, semua tanpa kecuali. Seluruh yang haram itu mereka tinggalkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Dan yang ketiga mereka itu Pak, spesialnya Pak, ciri khasnya itu apa? Mereka senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah keseluruhan. Amalan sunnah itu apa saja Pak? Saum Senin Kamis, kalau saum Daudnya juga dikerjakan. Bahkan mohon maaf Pak, Rasul itu kan dalam hadis yadkurullah ala kulli ahyanih. Rasul itu setiap dalam situasi kondisi apapun, Rasul itu dalam keadaan bersuci.
dalam keadaan berwudu. Bahkan dalam hadis-hadis tentang wudu itu Pak, wudu itu ternyata bukan hanya untuk sholat saja. Rasul itu Pak tidak pernah meninggalkan wudu setelah Rasul buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Di kita umat Islam mungkin kalau sudah buang air kecil biasa aja udah. Kalaupun misalkan di luar sholat Pak, biasa aja udah kencing, udah BAB, keluar aja biasa dari toilet tanpa berwudu terlebih dahulu. Tapi Pak, Rasul itu tidak pernah meninggalkan wudu ketika setelah buang hajat. Itu sunnah yang banyak umat Islam tinggalkan di antaranya. Nah, kelompok yang ketiga ini Pak, spesialnya mereka itu konsisten mengerjakan amalan-amalan sunnah seluruh. Bahkan yang spesialnya lagi, kelompok umat Islam yang ketiga ini Pak, yang sabiqum bil khairat itu apa Pak? Mereka meninggalkan seluruh yang makruh. Rokok mereka tinggalkan, bawang putih, bawang merah. Mungkin mereka juga bukan tidak suka, karena konsistennya mereka ingin meninggalkan yang makruh seperti rokok sekalipun. Lalu kelompok ini Pak meninggalkan yang mayoritas umat Islam sukai, keumuman orang-orang sukai. Makanya disebutkan kelompok yang ketiga ini sudah level ihsan Pak. Kalau masjid ini namanya Al-Husna ya, ihsan sama juga. Jadi level ihsan itu apa Pak? Mereka itu sudah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis disebutkan min husni islamil mar'i, sebaik-baiknya Islam seseorang itu apa Pak? Tarkuhu, meninggalkan mala yakni, yang tidak bermanfaat sekalipun. Nah, kelompok ini sangat spesial, yang orang lain umumnya sukai tapi dia bisa tinggalkan Pak. Contohnya apa Pak? Tadi mancing. Kebanyakan orang-orang kan sekarang bapak-bapak biasanya yang sudah pensiun, yang tidak lagi ada kerja, senangnya mancing di HP. Kalau tadi anak muda sekarang main game online. Ada juga kan remaja yang di HP-nya itu tidak ada game sama sekali. Ya. Bahkan orang tuanya itu mungkin bisa mengendalikan, walaupun sekarang ujiannya sangat berat Pak. Nah, jadi orang-orang kelompok yang ketiga ini orang yang beragama Islam, tapi mereka itu sudah meninggalkan yang banyak orang-orang itu sukai. Makanya disebutnya mereka sudah dalam level ihsan. Ihsan itu kan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau itu beribadah kepada Allah, anta budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah itu melihat. Fa illam takun tarahu, walaupun misalkan kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, Allah itu melihat. Jadi kalau bahasa gimana Pak, sudah merasa dirinya itu diawasi oleh Allah. Makanya ayeuna Ramadan banyak main game itu ngabuburit. Seperti halnya sekarang kan keumuman umat Islam di sore hari apa Pak? Ngabuburit. Tapi umat Islam yang ini mah Pak, yang ketiga mah, mereka memanfaatkan dengan baca Quran, dengan berdoa. Kan ada doa khusus di akhir-akhir sebelum berbuka sahur. Tidak ngabuburit. Kelompok itu seperti itu. Nah Pak, spesialnya kelompok ini Pak, nanti dalam surat Al-Waqiah disebut apa Pak? Ulaikal muqarrabun atau as-sabiqun as-sabiqun. Mereka itu adalah ulaikal muqarrabun, yang paling nanti di akhiratnya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, dalam ayat surat Fatir tadi, kelompok yang ketiga ini mereka itu biiznillah, dengan seizin Allah. Di dalam surat Shad Pak, surat ke-38 ayat ke-24, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa qalilum mahum. Kelompok yang ketiga ini dijelaskan dalam surat Shad ayat ke-24 itu mereka jumlahnya sedikit sekali. Coba kalau kita introspeksi masing-masing Pak. Kita sudah beragama Islam, sudah dikategorikan umat Islam, kelompok yang mana? Kalau yang tadi dibahas, apakah kita masih di kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, atau kelompok yang ketiga? Tapi Pak, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menganjurkan kita agar bercita-cita ya Pak, bercita-cita untuk mencapai kategori kelompok umat Islam yang ketiga ini. Kita harus ada cita-cita bapak-bapak sebagai suami dan istri mendidik keluarga, anak dan istrinya itu harus bercita-cita selama Allah memberikan kehidupan, kita harus mencapai kelompok yang ketiga ini. Maksudnya apa? Wajib semua harus dikerjakan. Sunnah pun Pak bertahap, kerjakan. Yang belum pernah Pak, kalau belum pernah misalkan wudhu setelah buang air besar, coba nanti mau wudhu biasakan Pak. Setelah buang air kecil, wudhu. Ibu-ibu juga sama. Sunnah-sunnah yang belum dikerjakan, seperti kebanyakan ya Pak, kalau di masjid-masjid itu masih
mereka meninggalkan yang padahal disunahkan gitu ya, seperti sholat sunnah qobla maghrib, sholat sunnah qobla isya itu ada sebetulnya qobla asar, walaupun tidak sampai derajatnya rawatib gitu ya. Kalau di masjid-masjid yang lain masih, kalau misalkan asar itu langsung sholat wajib, padahal masih ada seperti qobla maghrib. Kan ada hadis Rasul itu Pak, kenapa di kita umumnya ada yang sholat maghrib, karena ada hadis sholu qobla maghrib, sholu qobla maghrib, sholat sebelum maghrib katanya. Tapi konteks di hadisnya itu liman sa'a, bagi yang mau, walaupun derajatnya tidak sampai rawatib. Nah, apa sunnah-sunnah yang belum kita kerjakan, kita usahakan. Yang belum pernah saum Daud, coba kali-kali Pak saum Daud selang 1 hari. Karena saum yang dicintai oleh Allah dan Rasul itu setelah saum Ramadan, Senin Kamis, yaitu saumnya Nabi Daud selang sehari. Untuk apa Pak? Nanti targetnya kita bisa di posisi yang ketiga. Lalu apa Pak? Nasibnya bagaimana nanti kelompok ketiga ini Pak? Tadi di dalam surat Al-Waqiah mereka disebut as-sabiqun as-sabiqun, selalu terdepan dalam beramal sholih Pak. Subuh tadi 4:30 kurang sudah ada di masjid. Enggak pas adzan langsung ke masjid, tapi sebelum subuh sudah di masjid. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya Pak, nanti bagaimana nasib kelompok yang ketiga ini di akhirat? Nasib mereka Pak nanti di akhirat itu Pak, dalam tafsir jelaskan mereka akan masuk surga seperti halnya mereka mengedipkan mata. Bayangkan Pak, kita ngicip sok pas sudah berkedip, seperti itulah mereka masuk surga. Kan orang yang masuk surga itu Pak beda-beda, nanti ada yang jalan kaki biasa, ada yang bahkan sampai sambil kayak suster ngesot Pak ya, sambil merangkak. Ada juga yang seperti kilat. Nah, kelompok yang ketiga ini mereka masuk surga seperti kilat, bahkan seperti kedipan mata. Bahkan Pak dalam tafsir dijelaskan, mereka itu tadi Pak ammal ladzina sabiquna bil khairat, orang yang kelompok ketiga ini mereka masuk surganya apa Pak? Bigoiri hisab, tanpa hisab. Bahkan yang spesialnya lagi wala adab, tanpa adab. Bigoiri hisab, 2 bigoiri adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Coba Pak kita perhatikan, kita renungkan, kita introspeksi. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jamil Ahkamil Quran ini mengajak Pak umat Islam itu sampai saat ini kita memuhasabah, introspeksi. Sampai tahun 2023 ini kita sudah kategori umat Islam yang mana? Apakah kita masuk kategori yang pertama tadi, yang nantinya masuk neraka dulu, yang nunggu dulu lama di padang mahsyar walaupun nantinya ke surga, atau ke kategori yang kedua yang hanya Allah Subhanahu wa taala capekan saja nanti ke Bukit Al-Arab, walaupun mengapa? Karena amalan baik dan amal buruknya seimbang. Atau umat Islam yang kategori tadi Pak yang ketiga, walaupun yang kedua nanti hisabnya itu mudah, tapi yang ketiga ini sangat spesial sekali Pak. Mereka masuk surganya tanpa hisab dan tanpa ada. Ini dalam tafsir dijelaskan seperti itu. Hadirin sidang Jumat, sidang subuh rahimakumullah, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai hari ini bisa memprioritaskan, mencita-citakan Pak, kita bisa masuk kategori umat Islam yang ketiga. Nah, alhamdulillah karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an, makanya kita harus bermuhasabah. Nah, inti daripada penjelasan hari ini itu Pak, semua umat Islam pasti masuk surga sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Islam itu masuk surga. Tapi nanti apa Pak? Berbeda dari cara awal masuknya. Berbeda dari cara awal masuknya bagaimana? Ada yang ditunda dulu, tertahan dulu di padang mahsyar, ada yang dicapekan dulu, dan ada yang langsung masuk surga langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak tergantung interaksi kita dengan Al-Qur'an. Makanya mohon maaf kajian itikaf itu Pak, makanya alhamdulillah ada kajian subuh. Jangan sampai Pak kita itu umur sudah mohon maaf 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun baca Quran itu hanya hatam saja. Bangga Pak, kan saya pernah di Masjid RSUD itu Pak, ada ibu-ibu rajin baca Qurannya. Karena mungkin keluarganya ada yang sakit, setiap sebelum maghrib sudah ada di masjid baca Quran terus setiap hari. Ngomong ke saya, alhamdulillah Pak Ustadz, saya tidak pernah dalam sehari saya bisa khatam Quran katanya. Bahkan setiap hari ketika saudara saya sakit, saya mengutamakan membaca Al-Quran. Saya tanya sedikit aja Pak, seetik tapi paten sebenarnya. Ibu, hari ibu baca nggak artinya? Sayang ibu lebar, tapi sambil bahasa yang baik Pak.
Ibu sudah berapa kali khotam? Alhamdulillah Pak Ustadz udah 25 kali. Nah, ibu sudah khotam 25 kali, tapi ibu bisa ditingkatkan lagi dengan membaca ayat terjemahnya. Nanti lebih jauh ke apa Pak? Tafsirnya dibaca sebelum nanti ke pengamalan. Karena apa? Status tadi kita nanti termasuk kategori umat Islam kelompok pertama, kedua, ketiga itu tergantung interaksi kita dengan Al-Quran. Sekarang sampai saat ini apakah kita hanya membaca Al-Quran saja? Apakah hanya baru bisa membaca terjemahnya, membaca tafsirnya? Harus ada peningkatan Pak. Setiap Ramadan, setiap bulan kita sudah baca terjemah, nanti ke tafsir. Beli Pak tafsir Ibnu Katsir. Sekarang itu sudah zaman canggih, di Android saja di Play Store sudah ada Pak kitab-kitab yang harganya ratusan juta, itu hanya terdownload cuma 400 MB. Namanya nanti bapak-bapak boleh searching di Play Store, Ensiklopedia Hadis. Itu semua kitab-kitab Tis'ah itu ada Pak. Kitab yang 9, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Muwatta Malik, Ibnu Majah, Ad-Darimi, itu semua ada Pak. Baca Pak semua, nanti ada kitab tentang sholat, bagaimana sholat, kitab wudhu, kitab zakat, itikaf yang kita sekarang laksanakan dalam bab itikaf, Lailatul Qadar, bab tentang mandi, bab tentang junub, bab tentang zakat fitrah, tentang semuanya ada Pak. Manfaatkan Pak HP kita itu Pak. Allah takdirkan beri anugerah handphone itu bukan hanya untuk WA saja. HP juga bisa ikut amal soleh, ikut kita ke surga, tergantung isinya kita pakai apa. Makanya di HP itu usahakan banyakin amal soleh. Ada aplikasi Quran. Sekarang sudah banyak aplikasi Quran yang kita bisa dengarkan dengan suara dari imam-imam masjid Mekah dan Madinah. Nah, tadi saya anjurkan kepada jamaah Masjid Al-Husain ini untuk download aplikasi Ensiklopedia Hadis Pak. Hadis-hadis walaupun lumayan Pak, MB-nya cuma hampir 400, dan itu pun terkadang harus dengan wifi. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak sidang subuh rahimakumullah dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita bisa mencapai, Allah takdirkan kita bisa mencapai kategori umat Islam di kelompok yang ketiga ini. Selama hayat di kandung badan, selama Allah memberikan jatah umur kepada kita semua, kita harus bisa meningkatkan Pak. Yang sekarang masih mungkin kita introspeksi, masih di level yang pertama, masih ada yang haram dikerjakan. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan dengan meninggalkan yang haram-haram. Minimal yang makruh ditinggalkan. Tidak usah Pak sampai setelah kajian ini misalkan ibu-ibu masak jadi tidak pakai bawang putih, bawang merah, tidak seperti itu. Yang penting masuk masjid, suami ibu-ibu atau ibu-ibu tidak bau bawang putih atau bawang merah, karena terlebih dahulu bersucikan diri. Hadirin ibu-ibu dan bapak-bapak sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengkuatkan kita, selalu untuk meningkatkan kualitas iman, ilmu juga amal soleh, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Sekarang kalau pagi-pagi sebetulnya sudah masuk ke 24 24 Ramadan. Tapi tidak mengapa, kita terus usahakan cari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Minimal kita tidak mampu 7 hari, tidak mampu maksimal 10 hari, 5 hari sebagaimana kemarin dijelaskan. Minimal kita 3 hari untuk mencari Lailatul Qadar. Mengapa? Karena Ramadan yang akan datang kita tidak bisa jamin, kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan jatah usia. Selama hayat di kandung badan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mengamalkan Al-Qur'an, membaca, menghayati, memahami isinya Pak. Lalu nanti konteks lebih jauhnya bisa mengamalkan. Minimal tidak ada kewajiban harus mendakwahkan setiap hari jadi ustaz, tidak. Minimal Pak di lingkungan keluarga. Karena nanti kan dalam surat Thaha Pak itu surat ke-20 ya Pak, ayat 32, kewajiban keluarga itu Pak, maupun itu sholat, baca Quran, itu semua itu ternyata ada di pundak kita Pak, sebagai bapak-bapak, sebagai suami. Anak istri itu sholat itu harus kita yang ajarkan. Wa'mur ahlaka bis sholat, ajarkan keluarga itu sholat katanya Pak. Bahkan wastabir alaiha, Allah itu tidak menyuruh untuk sholat saja, bahkan wastabir, sabar dalam mendidik anak-anak kita sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita mendidik keluarga kita, anak kita, istri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa mencita-citakan kita termasuk golongan kategori orang yang
tadi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami' Ahkamil Quran untuk memprioritaskan mencita-citakan sampai akhir hayat di kandung badan kita termasuk kelompok yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat, kelompok yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.